Kalau kata periklanan sih kita ambil tagline ya, istilah di belakang. Tagline. Dipersembahkan oleh Mas PN TV. Tertawa saya juga bisa aja kan, baru saja aja kan. Loh, tadi mulai apik loh. Wih, gara-gara nih Mas Eri Jaya aja. Memang lek kalau channel kocelok yang ini gitu. Mas juga ada penghasilannya. Ada. Guyu kan. Aku sekolah guyu ya. Mas PN TV. Dulu atensi. Dan itu satu lembar ya. Gue pasti inget booking gue zaman SMP tuh, gue suruh denger radio stasiun ini ya kan jam 7 gue bilang gitu kan. Di situ baru dibawain sama yang penyiar radionya buat Mbak ini dari Mas ini gitu sih. Seneng banget ya. Asli. Saya juga Kira-kira Bung Riki bisa dengan seperti Bung Zainal nggak suaranya? Sebenarnya agak bagus itu. Kita belajar dari sini sedikit belajar dari Bung ZTV. Enggak Pak, itu agak kalau dibilang ya pakai napas perut gitu. Kira-kira supaya seperti agak berkarakter dikit seperti Mas Sapam Gondrong kemarin gitu. Kira-kira bisa nggak gitu? Mas Riki Wijaya. Atau Om Mas Ben. Fibra ya. Tadi nggak makan merica dulu. jadi dalam vokal itu ada range vokal, ada tones, ada speed. Jadi jenis vokal kita kenali dulu karakter suara kita, masuk dalam alto atau barito atau apa kan, ada 3 kan kelasnya. Setelah kita mengenali suara kita, barulah kita untuk mengolah vokalnya kayak gitu sih. Jadi kalau untuk dunia radio, nanti kan setelah radio pasti akan beranjak ke yang lebih tingkatan lebih Podcast berarti di radio ke podcast ya. ke daber. Oh daber. Biasanya kalau penyiar radio nanti nggak jauh-jauh larinya ke daber. Oh daber itu ya nggak isi sinetron gitu ya. Kayak film-film gitu Sinetron, ya. iklan, telenovela, gitu kan, film-film daber. daber. Kalau yang dengar yang kayak VOC itu apa Pak? VOC, Penjajahan bukan? VOC bisa jadi VOC penjajahan. Kalau voice over beda lagi gitu ya. Voice over beda lagi. Beda. Voice over sama kayak daber. Ada. Ada istilah pengisi suara, sulit suara, voice over. Kayak gitu sih sama. Oh, bukan VOC penjajah bukan voice over ya. VOC radio Nederland. Oh Netherlands. Ternyata itu bukan VOC Mas Riki. Voice over. Bapak kayaknya habis nonton Mana dia? Nanti saya skip dulu itu agak bahaya sekarang. agak ditut ya editornya, nanti ditut aja ditut. Jadi bukan VOC ya, ternyata itu ada voice over, ada sulit suara, ada dubber gitu ya. Jadi dari penyiar radio, kayaknya Mas SPN berarti pemeran Mas TV karena kalau Mas SPN itu ngobrol dengan orang bagus suaranya ikut bagus gitu. Karena selama ini gaulnya dengan Mas Eri Wijaya suaranya gitu doang. Kalau dengan Mas Azza TV jadi ya begini kira-kira suara saya yang asli Mas Eri Wijaya gitu ya. Sekali lagi saya bilang nggak ada suara bagus, suara jelek sih sebenarnya. Karakter aja gitu. Berkarakter dan tahu kapan harus Mengeluarkan ngomong cepat dan tahu harus ngomong lambat dan tahu pada saat mengekspresi suatu kejadian. Nah. Ya, merespon jadi ketawa pun itu ada jenisnya. Jadi ketika kita sudah di depan mic, ketawa ketika kita ngobrol biasa itu sudah berbeda walaupun kata orang bukan jati diri sebenarnya. Iya emang karena kita kalau sudah depan mic sama kita artis kan. Jadi kita harus menjaga diri kita, image kita. Jadi selama ini kalau kita ketawa urakan, tapi ketika sudah berhadapan dengan mic dan ditonton dengan banyak orang, didengar banyak orang, otomatis kita harus menjaga image itu. Oh gitu. Selama ini kita kurang menjaga. Berarti besok kalau kita ketawa gitu aja. Bukan masalah itu Mas. Image-nya hilang kita kemarin di tempat kemarin dulu image-nya. Image itu gambar loh. Image JPG itu kan. JPG. Oh, kita mau menjaga itu jadi nggak bisa. Itu kalau yang JPG image. Oh image. Ini image. Tapi ngomong-ngomong kalau dari saya, Bung Zainal, jadi udah ikut dari suara saya. Halo. Boleh nggak sedikit rahasia? Ya buat kita aja nanti kita skip. Ya mau kita kasih tahu. Napas dari perut apa-apa supaya kita suaranya biar dia agak enak didengar oleh mantan gitu ya. Saya ketawanya belum selesai ingat Mas. Oke silakan Bung Zainal. Kalau untuk menjadi seorang daber atau pengisi suara itu biasanya latihannya adalah pernapasan. Yang paling bagus adalah renang dan lari ya.
Tapi kalau sudah menekuni lebih ke profesional ya kan. Tapi kalau untuk kayak kita gini sih ada pertanyaan, memang ada napas perut dan napas di mana sebenarnya. Sebenarnya bukan napas perut sih sebenarnya. Jadi kita merasakan ketika kita menyebut satu vokal itu kan ada A, I, U, E, O. Coba kita sebutkan dengan beberapa karakter. Coba kita ambil sekarang karakter yang paling rendah itu ngebass. Maka kita rasakan di sini. Kita ngomong power. Power itu bukan berarti kita harus teriak. Power itu nggak harus suara kenceng, bukan. Jadi kadang-kadang orang mengartikan bahwa power itu dengan suara teriak, bukan. Tapi kekuatan vokal kita walaupun kita ngomong pelan, tapi itu mengandung power. Agak dalam gitu. Agak dalam. Iya, jadi bulat. Jadi rasakan saja di sini dadanya. Kalau kita ngomong suara rendah, jadi kalau untuk latihan vokal kan A, I, U, E, O. Gitu kan. Kita ambil nada terendah dulu. Itu semakin kenceng. Memang kayak orang gila sih sebenarnya kalau kita latihan seperti itu. Tapi memang itu yang dibutuhkan gitu kan. Oh, berarti kemarin begitu ya? Oh itu? Itu lain lagi kayaknya. Ya, ada vokal. Kok doang nih? EO-nya kemana? Sensor. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman penonton Mas PN TV RWJaya TV ya, ada belakang enggak? RWJaya Channel S71 maupun dari penonton Bisa TV yang ingin tertarik. Memang banyak sih sebenarnya yang tertarik. Kemarin teman saya sesama dubber yang suka ngisi suara infotainment, silet dan beberapa program TV mengadakan pelatihan voice over. Itu yang ikut banyak. Ternyata mereka banyak yang tertarik, cuman tidak tahu harus belajar kemana gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik di dunia suara, sebenarnya sering-sering aja mesti berlatih, ada koran baca aja gitu kan dengan beberapa gaya gitu kan. Terus setiap hari latihan A, I, U, E, O gitu kan. Ambil suara terendah, medium, terus suara tinggi gitu kan. Terus kalau sudah latih vokal, pernapasan. Nah, ada yang tadi pertanyaan dari teman kita, itu suara harusnya pernapasan perut atau pernapasan mana gitu. Kalau pernapasan perut emang iya, kan ada istilah dalam vokal, istilah pernapasan perut. Tapi kalau saya sendiri sih nggak ngaruh sebenarnya sih mau pernapasan perut. Karena udah dari awalnya begitu suaranya gitu. Sebenarnya dasar suaranya. Gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah panjang napas kita sebenarnya. Ketika kita baca naskah dengan ngomong biasa, itu energi yang dibutuhkan untuk baca naskah itu beda. Sampai ngos-ngosan kita loh. Bener. Padahal kita pelan kita baca sampai keringetan karena kita jarang latihan pernapasan. Jadi itu ya. Dari teman-teman gitu. Jadi saya sedikit tips dari mungkin bisa kasih contoh dengan kata-kata RWJaya S7.1. Kira-kira kayak apa? Mau ambil suara apa nih? Ambil suara yang sering dipakai ya. R.Wijaya S7.1 itu kira-kira seperti ribet banget ya. Makanya aku juga bingung itu. Mas PN aja ya? Iya, Mas PN. Gampang. Kalau saya ribet. Namanya apa sama? Kalau kata periklanan sih kita ambil tagline ya, istilah di belakang. Tagline. Dipersembahkan oleh Mas PN TV. Nah kayak gitu. Bisa dari Coba dipersembahkan. Boleh Mas PN TV. Eza. Enggak, dia sebenarnya malu-malu, sebenarnya dia ada potensi. Basic saya kayaknya Basicnya apa? Jadi basic saya cuma tidur makan tidur. Ini tadi yang saya bilang power gitu kan. Jadi power itu nggak harus teriak. Jadi kekuatan kita memunculkan suara gitu kan. Jadi kata orang kalau power teriak sebenarnya salah. Gitu. Power sama orang nyanyi hampir sama sih. Orang dubber sama nyanyi power ya itu gitu. Jadi kekuatan suara kita. Gitu. Kan aku suka denger radio tuh cerita-cerita enak. Itu maksud saya gini, jadi kita bikin apa? Kalau orang-orang bilang itu apa namanya? Jadi saya minta Mas RJ dulu, kemudian saya, kemudian Bung Zainal. Nanti kita depannya taruh di depan.
dipersembahkan oleh Mas PNTV. Coba Mas Erwijaya dulu. Tester gitu. Jadi buat di depan gitu buat biar pemirsa Mas itu ada contohnya bahwa karakter suara Mas Erwijaya seperti ini, Bung Zainal seperti ini, dan Mas PNTV ya kayak apa gitu. Kira-kira aja gitu. Coba boleh. Dipersembahkan oleh Mas PNTV Dari Erwijaya TV. dari Erwijaya S. Nah itu, Gua aja lupa namanya. Nah ini kalau versi saya gini, dipersembahkan oleh Mas PNTV. Bung Zainal yang aslinya bagaimana? Kita berguru lagi. Sebenarnya begini ya teman-teman, nggak harus memaksakan diri kita untuk ngebas ya. Oh gitu ya. Jadi biasa aja gitu. kita pahami suara kita aja. Oh. Pokoknya karakter suara dia lebih condong kemana? Anak muda. Anak muda. Jadi yang diolah itu gaya anak mudanya. Jadi jangan mengikuti karakter yang dia tidak miliki. Karena nanti jatuh-jatuhnya hancur gitu kan, malah nggak enak didengar. Jadi kenali dulu tipe suara kita dan diolah gitu kan. Justru semua iklan itu tidak semua mengharapkan suara ngebas, enggak sih. Banyak iklan-iklan anak muda gitu kan dengan gaya anak muda gitu. Jangan memaksakan diri untuk yang bukan karakter kita untuk implementasikan ke masing-masing. Sebenarnya keliru gitu kan. Jadi pesannya salah satu pesan untuk teman-teman semua. Jadi bagi yang suaranya tidak seperti Bung ZTV, nggak usah minder, nggak bikin channel YouTube gitu ya. Jadi suara seperti Mas Erwijaya tadi aja nggak masalah. Nggak masalah. Justru untuk di dunia dubber itu kayak Shinchan, itu dibutuhkan suara-suara yang unik, yang hancur-hancur malah yang dicari gitu ya. Jadi nggak harus suara bagus gitu ya. Jadi kalau mau terjun ke dunia dubber itu nggak harus suara yang bagus. Justru ada berapa film-film animasi mencari suara-suara yang berkarakter. Yang dicari adalah suara berkarakter gitu. Jadi karakter yang ngebas itu nggak harus bagus. Nggak harus bagus itu nggak harus ngebas lah istilahnya kayak gitu ya. Nggak harus mencontoh mengikuti, tidak. Kecuali kalau tipe suara kita sama. Kayak Mas PN, Edi Mas PN sama saya. Suaranya kata sama, dia ingin seperti idolanya, bisa saja. Tapi kalau karakternya tidak sama, jangan dipaksakan, hasilnya nggak maksimal kayak gitu. Jadi kalau kita cover lagu, suara kita nggak seperti Bapak nggak usah ngebas-ngebasin Pak. Ini nggak ngebas aja Pak Mas. Ini kan kita udah ilmunya udah saya ambil. Jadi gitu. karena kita udah di depan mic on kamera, jadi suara saya harus saja jaga. Jadi tertawa saya juga harus jaga kan. Loh, tadi mulai apik loh. Kuwi gara-gara nih Mas Erwijaya aja. Emang lek mau channel kocelok yang ini gitu. Jadi ketawa ya. Sebenarnya ketawa itu kan bisa kita latih ya. Iya. Kita bisa. Ketawa juga ada pelatihannya. Ada. Sekolah guyu lah. Sekolah guyu ya. Silakan Bang. Ketika kita rekaman itu kita akan merasakan sendiri ketawa kita cocok nggak sih. Ada yang kan ada beberapa kata suara. Ketawa menghina, ketawa benar-benar lucu, ketawa hanya improvisasi. Jadi ada beda kan. Jadi ketawa itu tidak harus sama. Ada ketawa yang melecehkan kan. Mungkin teman-teman pernah ngalamin diketawain tapi merasa kok dilecehkan gitu. Iya. Ada lagi ketawa yang memang benar-benar lucu. Ada lagi ketawa yang bentuknya satu ekspresi doang gitu kan. Mengisi kekosongan ketika itu kayak gitu. Nah, ketika kita sudah di depan kamera atau di depan mic, itu kita jaga. Ada orang yang tidak suka dengan suara yang ketawa lepas gitu kan, ngakak lah gitu ya. Nah, jadi kita kenali dulu teman-teman kita. Kecuali kalau kita membawakan acara memang benar-benar untuk acara lucu, ketawa-ketawa nggak masalah sih, ketawa ngakak ya. Tapi ada kalau acara yang semi serius itu ketawanya formal ya. Tolong di range aja ketawanya kayak gitu sih. Itu yang saya dapat. Jadi yang sudah. Jadi ya mungkin cukup ini ya ilmu yang kita dapat dari Bung ZTV ke Mas Erwijaya. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi nggak kira-kira? Sebenarnya Apa? banyak sih Pak. Ya Ini intinya Cuman, terakhir apa? Tadi saya mau nanya tentang itu tapi ini masuknya ke suara Pak. Iya, tapi ya masuk juga sih buat youtuber yang suka dubbing ya kan banyak yang kayak dia
bikin apa namanya Tapi hanya ilmu video. juga kan tadi ilmu. Nah, video terus berpuisi-puisi itu kan dubbing, Pak. Nah, jadi Sebenarnya makanya gini. Teknik vokal juga itu maksudnya. Kalau kita sudah cemplung ke dunia YouTube, otomatis kan antara perpaduan suara dan video ya. Iya. Dan nanti lari-larinya ke dubber juga Dubber ya. juga. Jadi tidak bisa dipisahkan. Masa kita harus bayar orang untuk dubber konten kita? Nah, itu. tidak mungkin. Mau Jadi- nggak mau dituntut kita untuk belajar mengisi suara video kita sendiri. Nah sekarang kan sudah banyak orang-orang yang tidak mengerti bikin konten. Sekarang banyak orang bahkan tukang bakso pun sekarang mereka sudah kayak presenter loh. Ngebawain, membuka segala macam. Bakso. Hai, ketemu lagi dengan saya di sini bikin konten. Itu secara tidak langsung jiwa netizen jurnalismenya sudah masuk ke situ. Tanpa mereka sadari. Selama ini orang tahu kan itu presenter kan, TV yang tahu menguasai itu kan orang-orang broadcaster segala macam. Tapi sekarang orang semua udah bisa. Bisa dalam arti ada ukurannya ya, ada yang ukuran dengan karakter yang mereka masing-masing gitu kan. Jadi secara tidak langsung ada keuntungan ketika YouTube memberikan suatu tempat bagi teman-teman untuk mengekspresikan. Menurut saya gitu sih. Iya. Kayaknya terlalu sedikit saya ngomong ya. Karena kita jaga tadi ya, jaga CPX tadi. Jaga image, Pak, jaga image. Oke ya, terima kasih pada Bung Syafridi, Bung Janel yang telah sudi mampir di kandang Sudi. SPN. Yang ini adalah kalau Mas Erwi Jaya kan memang yang setia menemani Mas SPN di kandangnya gitu ya. Oh iya, jangan lupa subscribe Erwi Jaya Erwi Jaya S7.1. Susah Pak ya nyebutinnya. Nah itu emang nggak susah. Ini akan tayang di 3 channel ya. Luar Mas biasa kan, PN, ya. TV Inspirasi Dan dan Erwi Jaya Erwi. S7.1. Catatan di hari. jadi subscriber Mas PN, subscriber TV, subscriber Mas RW Jaya S7 saling sub 3 channel ini ya kawan-kawan ya supaya bisa beli beras. Itu ya. Oke, terima kasih. Cuma sampai di sini aja. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini menambah pengetahuan atau menambah ilmu bagi kita semua, paling tidak kita bertiga atau untuk yang menonton dengan video ini. Ya, saya juga minta maaf kalau ada yang salah kata ya kawan-kawan ya. Itu Siap, tidak siap. sengaja maupun tidak sengaja dan jangan lupa tulis komentarnya. Oke, terima kasih. Saya boleh pesan-pesan nggak Om DJ? Boleh. Pesan bakso. Oh, silakan. Kan kita kasih Pak. Oh iya. Buat youtuber baru tetap berkarya, jangan lu pikirin viewer, jangan pikirin subscribe, apa hobi lu kerjain, upload. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas PM TV.